Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kita akan masuk di dalam ibadah. Mari bersama-sama membawa hati kita, membawa hidup kita untuk kita persiapkan. Untuk kita bawa hidup kita datang kepada Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan segala puji syukur kita kepada Dia. Kita akan naikkan pujian, ku naikkan syukur padamu Yesus. Haleluya. Kita bawa syukur kita kepada Dia. Kita akan memuji nama Tuhan, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan, ku naikkan syukur padamu Yesus. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, akan segala puji syukur bagimu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. Nah, segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Haleluya. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. Segala puji syukur bagimu, puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. Nah, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah.
terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Biar segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada Dikau, Allahku, Tuhanku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Biar segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya kepada Engkau. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati ibadah kami di sore hari ini. Memberkati sidang jemaat-Mu di dalam setiap persembahan kami, di dalam puji-pujian kami, khususnya Tuhan, di dalam kami mendengar akan kuasa firman-Mu. Biar kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan dan kami muliakan Tuhan. Terima kasih. Kau memberkati kami semua pada kesempatan sore hari ini. Kau memberkati setiap jiwa-jiwa yang haus kepada Engkau. Jiwa-jiwa yang haus akan pendengaran kuasa firman-Mu. Biar Kau penuhi kami Tuhan. Kau urapi kami semua Tuhan. Dengan kuat kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Kami para pelayan-Mu, sidang jemaat-Mu yang mendengarkan, hamba-Mu yang menyampaikan berkat firman. Biar Tuhan Engkau urapi kami semua sehingga kami merasakan suasana surgawi ada dalam kehidupan kami. Suasana surgawi dalam ibadah kami di sore hari ini. Kau memberkati dari awal sampai selesainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tinggikan Dia karena Dia begitu baik atas kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian kita. Betapa Kau baik, oh besar kasih-Mu. Mari kita pujikan pujian ini. Betapa Kau baik, oh besar kasih-Mu. Kau memeliharaku, pembela yang dahsyat. Ku tidak akan takut, sebab Kau besertaku. Layak ku naikkan puji haleluya. Betapa Kau baik, betapa Kau baik, oh besar kasih-Mu. Kau memeliharaku, pembela yang dahsyat. Ku tidak akan takut, sebab Kau besertaku. Layak ku naikkan puji haleluya. Ku bangga miliki Kau, Yesus mempelaiku. Sungguh ku cinta Kau, oh ku naikkan puji haleluya. Betapa Kau baik, betapa Kau baik, oh besar kasih-Mu. Kau memeliharaku, pembela yang dahsyat. Ku tidak akan takut, sebab Kau besertaku. Layak ku naikkan puji haleluya. Ku bangga miliki, ku bangga miliki. Amin. Kau, Yesus mempelaiku. Sungguh ku cinta Kau, oh ku naikkan puji haleluya. Ku bangga miliki, ku bangga miliki.
naikkan puji, haleluya. Oh ku naikkan puji, haleluya. Sekali lagi. Oh ku naikkan puji, haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hanya Dia yang kita tinggikan karena Dia begitu baik, yang sudah memeliharakan hidup kita, yang sudah memberkati hidup kita. Tiba saatnya untuk hidup kita menerima kuasa firman Tuhan. Mari kita bawa kerinduan kita kepada Dia. Katakan, Bapakku rindu menyenangkan. Ajarku lebih dalam untuk mengasihi-Mu. Haleluya. Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu. Sedang semantuk bangkit berdiri. Haleluya. Menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam lagi, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, haleluya. Layakkan aku Tuhan, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu yang bertemu muka dengan muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu Tuhan, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Engkau nyatakan di tengah kami sekalian, firman yang bisa menolong kami semuanya, menguatkan kami, menyembuhkan kami,
menyucikan, mengubahkan kami, sampai kami terangkat di awan-awan yang permai, memandang Engkau muka dengan muka Tuhan, kembali ke Firdaus 1000 tahun damai, sampai masuk Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Itulah kerinduan hati kami bersama. Nyatakan firman-Mu bagi kami dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami Tuhan, dan firman-Mu pernyataan kasih-Mu kepada kami semua. Dan urapi pula kami semua sidang jemaat di Mojokerto dalam urapan yang sama, mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga sungguh nyata saat ini Tuhan, firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat pasti terjadi, terutama pembaruan hidup dan lain-lain sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih, kami layak menyambut kedatangan-Mu kedua kali di awan permai. Kami tidak ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu, hanya menyerahkan segenap hidup kami kepadamu, menyerahkan setiap detak jantung kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Lakukan yang terbaik dalam hidup kami sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Segala kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita sampai pada Wahyu 16 ayat 10 sampai 11. Ayat 10 sampai 11. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan, dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Jadi cawan yang kelima ini saja. Jadi ini Wahyu 16 ayat 10 sampai 11, penumpahan cawan yang kelima. Penumpahan cawan yang kelima atas tahta binatang dan kerajaannya. Penumpahan cawan yang kelima atas tahta binatang dan kerajaannya, sehingga menjadi gelap. Nah, ini namanya hukuman kegelapan. Hukuman kegelapan melanda bumi ini. Hukuman kegelapan melanda dunia ini. Dulu pernah terjadi pada zaman Mesir, pada zaman Israel, di tanah Mesir ada kegelapan. Nanti akan terjadi lagi kegelapan akibat hukuman cawan yang kelima ini. Ini kegelapan melanda bumi ini. Di dalam Yohanes 11 ayat 10, Injil Yohanes 11, apa akibatnya kalau ada kegelapan itu? Yohanes 11 ayat 10. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari gelap, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Jadi ini karena kegelapan melanda dunia ini, maka Yohanes 11 ayat 10, maka banyak orang-orang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, banyak orang-orang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tersandung, terjatuh di tengah kegelapan, tersandung dan terjatuh di tengah kegelapan, terutama tersandung dalam panggilan dan pilihan, tersandung dalam panggilan dan pilihan. Ya, ini sudah diperingatkan oleh Rasul Petrus, 2 Petrus 1 10 11, 2 Petrus 1
10:11. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi jelas ini saudara, banyak orang tersandung dalam panggilan pilihan. Panggilan pilihan itu tiket masuk kerajaan surga, hak penuh masuk kerajaan surga. Jadi saudara, ini dalam masa kegelapan, dalam hukuman kegelapan atas bumi, banyak orang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tersandung, terjatuh dalam panggilan pilihan. Artinya tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, dalam jabatan pelayanan, sampai tinggalkan ibadah pelayanan, tinggalkan jabatan pelayanan, sehingga kehilangan hak penuh untuk masuk kerajaan surga kekal, binasa selamanya di neraka. Saya ulangi, jadi hukuman kegelapan yang ke cawan kelima, ini penumpahan cawan kelima atas tahta binatang dan kerajaannya, sehingga terjadi kegelapan melanda bumi ini, melanda dunia ini, ya. Sehingga banyak orang tersandung, hamba Tuhan juga tersandung, pelayan Tuhan tersandung dalam panggilan pilihan. Artinya tidak setia, tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, tidak, atau dalam jabatan pelayanan, bahkan tinggalkan ibadah pelayanan kepada Tuhan, tinggalkan jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan, sehingga kehilangan hak penuh untuk masuk kerajaan surga yang kekal, sama dengan binasa selamanya di neraka. Ini hati-hati, kegelapan akan melanda. Kolose 4 ayat yang ke-17. Kolose 4 ayat 17. Dan sampaikanlah kepada Archipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya, Nah ini saudara, jadi oleh sebab itu kita harus saudara menggunakan kekuatan kasih Allah, menggunakan kekuatan kasih Allah untuk bisa beribadah melayani Tuhan, ya, untuk bisa mempertahankan, meningkatkan jabatan pelayanan, untuk bisa beribadah melayani Tuhan, untuk bisa mempertahankan, meningkatkan jabatan pelayanan sampai garis akhir sepenuhnya itu sampai garis akhir, sampai Tuhan datang kembali kedua kali, sampai garis akhir. Ini seperti yang disaksikan oleh Rasul Paulus, juga disaksikan, dialami oleh Rasul Paulus. Kisah Rasul 20 ayat 24 itu sepenuhnya, sampai hak penuh ada di tangan kita sepenuhnya, sampai garis akhir itu sepenuhnya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sendiri sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ini Rasul Paulus juga bukan cuma tidak menghiraukan waktu, tenaga, bukan, tidak menghiraukan nyawa. Itu Rasul Paulus tidak menghiraukan nyawa untuk tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai sepenuhnya, sampai garis akhir, sampai menerima hak penuh untuk masuk kerajaan surga, hak penuh masuk kerajaan surga, juga menerima mahkota mempelai, 1 Korintus 9:25. Jadi hak penuh, kita melaksanakan ibadah pelayanan, jabatan pelayanan sepenuhnya, setia berkobar sampai garis akhir sepenuhnya untuk mendapat hak penuh masuk kerajaan surga, ditambah mahkota, mendapat mahkota. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota abadi. Itu jadi ibadah pelayanan
saudara, sesuai jabatan pelayanan yang Tuhan percaya. Ibadah pelayanan kepada Tuhan sesuai jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita merupakan pertandingan, perlombaan, merupakan pertandingan, perlombaan rohani sampai garis akhir, sampai finish, sampai Tuhan datang kedua kali. Merupakan perlombaan, saudara, pertandingan, perlombaan rohani sampai garis akhir, garis finish, Tuhan Yesus datang kedua kali, yang harus dipersiapkan sungguh-sungguh. Seperti pelomba itu latihan, makannya dijaga, tidurnya dijaga. Wah itu, nah ini juga kita, ini sampai garis akhir yang kita persiapkan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu mau beribadah melayani Tuhan persiapan. Kalau besok ibadahnya pagi, ya jangan tidur terlalu malam. Nah begitu, jangan tidur terlalu malam. Persiapan yang sungguh-sungguh supaya besoknya ibadah enak, dengar firman enak, nak ngantuk-ngantuk. Saudara, begitu. Saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Jadi ini persiapan sungguh-sungguh seperti atlet, atlet seperti saudara, atlet-atlet itu saudara, untuk lomba lari. Wah, dia latihan, dia makannya dijaga, tidak boleh makan ini, tidak boleh, jaga sungguh-sungguh. Kita lomba rohani lebih sungguh-sungguh kali, persiapan yang lebih sungguh-sungguh, saudara, persiapan lebih sungguh-sungguh untuk mendapatkan mahkota yang abadi, mahkota mempelai, mahkota mempelai, hak penuh masuk surga, mahkota mempelai. Nah itu, saya Tuhan tolong kita semuanya, semoga kita mengerti syarat masuk perlombaan rohani, pertandingan rohani. Syarat masuk perlombaan rohani atau pertandingan rohani. 1 Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Menanggalkan beban belakang dan dosa yang begitu merintangi depan. Beban itu di belakang, dosa yang begitu merintangi, menjerat itu depan. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus dan seterusnya. Jadi ini yang pertama, syarat masuk perlombaan rohani. Yang pertama ayat 1 itu menanggalkan beban dosa, ya, menanggalkan beban dosa, beban dosa. Nah, itu yang beban dosa yang sudah kita lakukan, sudah kita katakan, sudah kita angan-angankan. Nah itu beban dosa dulu. Beban itu, ya itu beban dosa. Dosa-dosa yang sudah dilakukan, yang sudah dikatakan, yang sudah diangan-angankan dalam pikiran. Nah, itu yang belum diselesaikan, itu beban semua, beban semua. Nah, beban dosa ini membuat kita tidak tekun, bosan. Kalau kita melayani dengan beban dosa, beban dosa ini membuat kita tidak tekun, membuat kita bosan dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Nah, bosan lama-lama, terlalu berat. Sudah menanggung beban dosa, menanggung beban pelayanan, tidak kuat, bosan, tidak kuat kita, tidak tekun, bosan, tidak setia, tidak tekun, bosan, bahkan bisa tinggalkan ibadah pelayanan kepada Tuhan. Nah itu, oleh sebab itu kita harus menanggalkan beban-beban dosa. Oleh sebab itu kita harus menanggalkan beban dosa. Caranya berdamai, berdamai oleh dorongan pedang firman Allah, firman pengajaran menunjuk dosa-dosa. Nah itu kita bisa sadar, kita bisa menyesal, kita bisa mengaku. Berdamai itu mengaku dosa kepada Tuhan vertikal. Nah, jika diampuni jangan berbuat dosa lagi. Mengaku dosa kepada sesama horizontal, jika diampuni jangan berbuat dosa lagi. Dan mengampuni dosa sesama dan melupakannya.
itu berdamai oleh dorongan pedang firman. Pedang firman menunjuk dosa, membuat kita sadar, membuat kita menyesal, lalu berdamai, yaitu mengaku dosa kepada Tuhan, vertikal, diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Mengaku dosa kepada sesama, horizontal, jika diampuni jangan berbuat dosa lagi. Nah itu, dan mengampuni dosa orang lain dan melupakan, maka darah Yesus membasuh segala dosa kita. Darah Yesus membasuh segala dosa kita, ya sudah selesai, segala dosa diselesaikan, sudah selesai, sehingga kita bisa bertobat dan hidup benar, bertobat dan hidup dalam kebenaran. Nah itu, saudara, nah, kalau sudah benar bisa berlomba. Kalau masih ada beban susah, saudara, susah, itu bosan nanti, ya itu. Kemudian dosa yang merintangi, dosa yang merintangi, dosa yang menjerat di depan, beban dosa di belakang yang sudah dilakukan. Dosa yang merintangi, dosa yang menjerat, dosa yang menjerat kita dipasang oleh setan, saudara, pada jalan-jalan yang sering kita lewati, pada jalan-jalan yang sering kita lewati, itu namanya dijerat. Nah itu hati-hati, saudara, ya. Tuhan tolong kita. Setan tahu di mana kita sering lewati, sering dalam pelayanan kita sering melayani, dijerat dengan dosa sombong. Wah, merasa hebat, sombong, jatuh sudah, terjerat. Nah itu, belum lagi dosa yang lain. Hati-hati, saudara, ya. Itu yang kedudukan tinggi, direktur, lewat meja sekretaris itu, wah di situ dijerat. Ya berhenti di situ, tanda tangan, lama-lama dijerat. Hati-hati juga itu, saudara, ya. Dan seterusnya itu dipasang setan. Tujuannya untuk menyandung kita, menyandung kita, menjerat kita, sehingga jatuh dalam dosa sampai meninggalkan ibadah pelayanan kepada Tuhan, saudara, ya. Sampai meninggalkan ibadah pelayanan kepada Tuhan. Nah itu, Tuhan tolong kita semuanya kehilangan hak penuh untuk masuk kerajaan surga, binasa selamanya. Nah ini, jadi kita dijerat, jatuh dalam dosa sampai tidak bisa beribadah melain Tuhan. Nah itu, hati-hati. Dosa tidak beribadah ini sering tidak disadari, malah oleh gembala enggak mau beribadah sekarang. Nah itu saja, gembalanya yang enggak beribadah, orang lain yang beribadah, jemaat yang beribadah. Nah, itu seringkali. Hati-hati, ini dosa yang tidak disadari. Jemaat juga harus siap, ya itu. Nah, beberapa praktek jerat dosa, Saudara, 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 itu jerat dosa. Ini seringkali, saudara, jerat dosa itu 1 Timotius 6 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan dan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah ini, jadi jerat dosa yaitu cinta akan uang, keinginan akan uang, cinta akan uang, sehingga tidak cinta pada Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi sesama, Nah itu cinta akan uang, yaitu cinta akan uang itu tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi sesama. Beribadah melain Tuhan hanya untuk mencari uang, beribadah melain Tuhan hanya untuk mencari perkara jasmani, mencari uang, perkara jasmani. Padahal Tuhan bilang kerajaan surga bukan soal makan minum, pekerjaan Tuhan bukan soal makan minum jasmani, bukan. Tapi banyak kami hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang beribadah melain hanya mencari kepentingan jasmani, mencari uang, kepentingan jasmani. Itu, saudara, ya. Tuhan tolong. Atau tidak setia dalam ibadah pelayanan, tinggalkan ibadah pelayanan hanya untuk mencari uang, mencari yang jasmani.
Bukan dilarang kuliah, kerja, harus keras, tapi jangan sampai tidak setia. Jangan sampai tidak setia, jangan sampai tinggalkan ibadah. Itu yang tidak boleh. Mau kerja berapa jam pun silakan sesuai kekuatan, tapi jangan meninggalkan ibadah pelayanan. Jangan tidak setia. Ya, itu. Kemudian juga mereka kikir, tidak bisa memberi. Ada saudaranya yang dalam kebutuhan tidak bisa memberi, kikir, tidak bisa memberi. Ya, dan serakah, mencuri, mereka mencuri milik Tuhan. Perpuluhan persembahan khusus untuk pekerjaan Tuhan, mereka untuk bangunan, untuk ini, itu persembahan kolekte untuk bangunan, untuk ini semua itu persembahan. Itu Tuhan titipkan kepada kita dalam berkat yang Tuhan berikan. Jangan dicuri, harus dipersembahkan. Nah, kalau sudah kikir serakah, ini berarti menyembah antikris. Hati-hati, kikir dan serakah itu menyembah antikris. Nah, satu lagi, mencari uang dengan menghalalkan segala cara, menyimpang dari iman, dari kebenaran. Nah, ini juga sudah menyembah antikris juga. Kikir serakah, mencari uang dengan cara tidak halal, menghalalkan segala cara, ya, sampai cara yang menyimpang dari iman, dari kebenaran, tidak benar lagi. Itu sama, kikir serakah, menyimpang dari iman, itu sudah menyembah antikris, menjadi sama dengan antikris yang akan dibinasakan. Wah, itu jerat dosa. Hati-hati, itu jerat dosa. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Kemudian jerat dosa juga keinginan najis. Tadi keinginan jahat itu, keinginan akan uang, keinginan jahat. Keinginan najis, nah, dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Keinginan najis, dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Dosa percabulan, hati-hati ya, makan minum, merokok, mabuk, narkoba, banyak yang menjerat. Kumpul teman, wah, tak jantan kamu, tidak merokok kamu, ayo belajar. Nah, itu jerat, mabuk dan narkoba. Kemudian kawin mengawinkan, percabulan, tontonan-tontonan yang tidak baik, jerat, dosa. Itu ya, tontonan yang tidak baik. Nah, dan seterusnya. Ya, Tuhan tolong kita sampai dosa makan, dosa kawin campur, hati-hati. Kawin cerai, kawin mengawinkan, hati-hati semua. Raja Daud saja terjerat oleh Batseba. Nah, percabulan, matanya memandang, terjerat. Raja Daud terjerat oleh dosa kenajisan, jatuh dengan Batseba. Nah, tetapi Tuhan tolong dia. Nah, ini Raja Daud masih mau mengaku dosa, ditolong oleh Tuhan. Kemudian jerat dosa adalah Ulangan 12, 29 sampai 30. Ulangan 12, 29 sampai 30. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, sudah menang, sudah masuk Kanaan, maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan kau menanya-nanya tentang ilah mereka dan berkata, bagaimana bangsa ini beribadah kepada ilah mereka, aku pun mau berlaku begitu. Kalau tanya-tanya nanti ya berlaku begitu, nanti tanya-tanya, dengar-dengar, nanti berlaku begitu. Ajaran sesat. Jerat yang ketiga, ajaran palsu yang membinasakan. Ajaran palsu, dosa membinasakan, tapi ajaran palsu juga membinasakan. Membinasakan. Ya, saudara, ajaran palsu mendorong kepada ibadah pelayanan yang palsu, penyembahan yang palsu, yaitu yang enak bagi daging, yang enak bagi daging. Nah, itu enak bagi daging, itu ajaran palsu, selalu enak bagi daging, selalu enak bagi daging. Nah, itu saja. Dan berakhir dengan pembangunan tubuh Babel, gereja palsu, mempelai wanita setan yang akan dibinasakan, yang sempurna dalam kejahatan kenajisan, yang akan dibinasakan selama-lamanya. Nah, ini enak bagi daging,
Nah, jadi pedang harus dengan salib. Pengajaran yang benar tidak bisa dipisahkan dengan salib. Tidak enak bagi daging. Pengajaran benar, pedang firman tidak bisa dipisahkan dari salib. Jadi oleh sebab itu, kalau kita menolak pedang firman, pasti menolak salib. Menolak pengajaran benar, beralih pada ajaran palsu, pasti menolak salib. Beralih tidak mau salib lagi, yang enak bagi daging. Sekalipun salah, nah itu enak bagi daging. Itu yang kita kejar. Oleh sebab itu kita harus berpegang teguh pada satu firman pengajaran benar dan berpegang teguh pada salib. Pada salib. Tuhan tolong kita semuanya. Hati-hati ini jerat dosa ini. Contohnya Raja Salomo. Pada waktu dia masih muda, tidak punya pengalaman, pegang pedang. Pegang pedang. Oh, dia pegang teguh pengajaran benar. Rela menderita untuk pengajaran benar, dan pengajaran yang benar menyelesaikan semua masalah yang dihadapi sampai puncaknya masalah nikah. Dua perempuan itu ya, yang punya anak satu-satu, kemudian anaknya yang satu mati. Wah, laporan. Salomo cuma bilang, mana anak itu? Sisanya anak ini satu, penggal saja, bawa pedang, selesai. Nah itu, sampai masalah nikah, pedang firman bisa menyelesaikan semua masalah kita. Sampai puncaknya masalah nikah yang tidak ada pakarnya, tidak ada ahlinya. Masalah nikah ini, tetapi sayang, sesudah tua Salomo kena jerat istri-istrinya, ajaran palsu lewat istri-istrinya. Hati-hati, saya selalu mengatakan ujung tombak ajaran palsu yang dipakai untuk mengajarkan ajaran palsu adalah rumah tangga, keluarga. Hati-hati, terdekat, orang terdekat, rumah tangga, keluarga. Hawa juga, Adam dan Hawa, Salomo dan istri-istri. Ya, Tuhan tolong kita semua. Sehingga Salomo kena jerat ajaran palsu dan lepaskan pedang. Lepaskan pedang. Salomo merasa lebih kuat, Salomo merasa kuat. Setelah dia melepaskan pedang, rasa kuat. Waktu dia pegang pedang, rasa tidak mampu, tidak punya pengalaman, tidak bisa apa-apa. Itu bedanya. Pengajaran benar dan ajaran palsu merasa hebat. Salomo merasa kuat, merasa hebat. Semakin merasa hebat, merasa kuat, semakin terjerat. Semakin terjerat oleh ajaran palsu, sampai menyembah ilah asing. Sekarang penyembahan pada antikris yang akan dibinasakan selama-lamanya. Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Nah, jadi kesimpulan, beban dosa dan jerat dosa membuat kita letih lesu, beban berat, susah payah, air mata. Dalam hidup kita, dalam nikah kita, dalam pelayanan kita, sampai kita kalah, ya, kalah dalam pertandingan, sehingga kita kalah dalam pertandingan, gugur di tengah jalan, tidak setia sampai tinggalkan ibadah pelayanan kepada Tuhan dan betul-betul binasa. Nah, itu kehilangan hak penuh untuk masuk kerajaan surga yang kekal, kehilangan mahkota mempelai. Itu Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Tetapi jika beban dosa, jerat dosa disucikan oleh pedang firman, jika beban dosa di belakang, jerat dosa di depan, disucikan oleh pedang firman, maka kita mengalami damai sejahtera. Kita hidup benar, kita bisa bertobat, hidup benar sama dengan damai sejahtera. Semua menjadi enak dan ringan. Kita akan menang dalam perlombaan rohani.
kita akan menang dalam perlombaan rohani, tidak gugur, menang dalam perlombaan rohani sampai garis akhir, sampai Tuhan datang kedua kali dan mendapatkan hak penuh masuk kerajaan surga kekal selamanya. Oh, itu ya, Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti itu, saudara, syarat berlomba itu, saudara. Kalau mau masuk perlombaan, betul-betul kita harus, saudara, menanggalkan nomor satu, menanggalkan beban dan jerat. Yang kedua, syarat perlombaan, saudara, menanggalkan beban dan jerat. Itu yang pertama, saudara. Yang pertama itu syarat masuk perlombaan rohani. Yang kedua, saudara, Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yang kedua, mata hanya tertuju pada Yesus. Mata hanya tertuju kepada Yesus, Imam besar Gembala Agung yang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa di surga. Nah, itu mata hanya tertuju kepada Yesus yang duduk di sebelah kanan tahta sebagai Imam besar Gembala Agung, duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Hanya satu pandangan itu saja. Nah, tetapi banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan yang memandang manusia. Banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang memandang manusia. Nah, ini, oh, manusia yang senior hebat, pendeta yang senior, manusia yang public figure, wah, itu hebat. Saja padahal nggak tahu hidupnya, nggak tahu hidupnya bagaimana, nikah, buah nikahnya bagaimana, nggak tahu. Tapi yang penting hebat sekarang ini. Jadi sekarang ini pengkhotbah dianggap ya sama dengan apa itu ya, motivator apa itu, begitulah, saudara. Itu, saudara, hanya itu aja, figur itu, saudara. Ini memandang manusia seperti Musa, ya, seperti Musa, saudara. Ketika ada orang Israel berkelahi dengan orang Mesir, Musa membela orang Israel karena bangsanya, sekalipun dia diangkat anak oleh Raja Mesir, tapi dia bela bangsa Israel. Ini orang Israel, ini satu bangsa, ini bangsa Mesir. Lalu dia, saudara, pukul orang itu, saudara, pukul ya, itu noleh dulu Musa, lihat mau pukul takut Musa, lihat kanan, lihat kiri, itu ada di Keluaran ya, lihat kanan, lihat kiri, tidak ada orang, pukul lah orang Mesir. Itu kalau orang banyak memandang manusia itu jadi munafik. Contohnya Musa, ya, jadi munafik. Kalau kita beribadah melain Tuhan hanya memandang manusia, kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang munafik. Nah, itu artinya, saudara, membunuh, membenci orang lain akhirnya. Nah, itu membenci orang lain. Nah, itu sampai menguburkan di dalam pasir. Sudah dibunuh, dikuburkan dalam pasir, saudara. Dikuburkan dalam pasir. Setelah dibunuh, dikuburkan dalam pasir. Nah, itu kelihatan baik, rapi semua, tapi busuk di dalam. Kelihatan baik di luar, munafik. Kelihatan baik di luar, tapi di dalam busuk, bau busuk. Itu kalau memandang manusia hanya pandang hebat, luar biasa. Dulu zaman Bapak Pendeta Indiono almarhum, Bapak Pendeta Adi Wijaya almarhum, wah, orang pandang hanya pandang manusia seringkali, bukan pengajarannya. Buktinya apa? Setelah beliau diangkat oleh Tuhan, nah, baru ketahuan munafiknya. Oh, bukan pegang teguh pengajarannya, cuma lihat orangnya, bersandar pada orangnya yang hebat itu.
begitu. Saudara, ayo hati-hati, jadi munafik kita. Itu jadi benci, kelihatan ketawa-ketawa di luar, tapi membenci di dalam. Membenci karena memandang manusia, bukan memandang firman, bukan memandang Tuhan. Membenci orang lain. Saudara, membenci. Lalu itu membunuh sama. Lalu menguburkan di pasir, menguburkan mayatnya di pasir. Baik tapi busuk. Kelihatan pura-pura baik tapi kelihatan, tapi nyatanya busuk, berbau busuk di dalam. Hati-hati ya. Nah, atau seperti istri Lot, menoleh ke belakang, tidak lihat depan. Menoleh ke belakang, melihat Sodom Gomora. Nah, itu artinya melayani hanya melihat perkara dunia. Sodom Gomora yang kaya, yang hebat, beribadah melayani, tetapi dengan hidup lama, kembali pada hidup lama, berbuat dosa, saudara, dan lain-lain. Itu beribadah melayani serupa dengan dunia, pakai cara-cara dunia, serupa dengan dunia, pakai cara-cara dunia, bukan dalam urapan Roh Kudus. Ya, itu akhirnya menjadi tiang garam, garam yang tawar, yang diinjak-injak oleh antikris. Nah, masuk aniaya antikris 3,5 tahun, ya itu saja, menyembah antikris sudah sampai binasa selama-lamanya. Nah ini, ayo mata tertuju pada Yesus, saudara, mata tertuju pada Yesus, jangan kepada manusia munafik, jangan kepada dunia. Tak garam yang tawar, hanya diinjak-injak, masuk aniaya antikris, tidak kuat dia, tidak kuat. Dia menyembah antikris dan menjadi sama dengan antikris, binasa selama-lamanya. Praktek mata hanya tertuju kepada Yesus, praktek mata hanya tertuju kepada Yesus. Saudara, mata hanya tertuju pada Yesus. Pertama, Ibrani 7:26. Ibrani 7, ini praktek mata tertuju kepada Yesus. Sebab imam besar yang demikian kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang berdosa, yang lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga. Nah ini, memandang Yesus, imam besar yang suci, saleh, tanpa dosa, suci, saleh, tanpa dosa, untuk diteladani, untuk diteladani. Nah, ini suci, saleh, tanpa dosa, tanpa dosa, untuk diteladan, dijadikan teladan, diteladani. Nah, itu artinya sekarang itu sama dengan, atau sama dengan memandang Yesus yang suci, saleh, sama dengan memandang dada Yesus dengan tapal dada yang ada tapal dada 4 persegi yang ada urim dan tumim di dalamnya. Nah itu, memandang Yesus yang suci itu sama dengan memandang dada Yesus, dada Yesus dengan tapal dada yang ada urim dan tumim. Tumim itu pedang, pedang firman Allah. Tumim, urim itu urapan Roh Kudus. Jadi firman Allah dalam urapan Roh Kudus, firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Itu urim dan tumim. Ya, firman Allah, saudara, dalam urapan Roh Kudus, firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Jadi memperhatikan dada imam besar, memperhatikan pedang. Jadi saudara, kita beribadah melayani Tuhan harus memperhatikan pedang firman. Nah, itu memperhatikan Yesus sebagai imam besar sama dengan memperhatikan pedang firman, firman pengajaran yang benar, firman pengajaran yang benar, cahaya Injil, kemuliaan Kristus, kabar mempelai, pengajaran mempelai, harus kita perhatikan. Hanya memperhatikan itu, rambu-rambunya itu komandonya, kabar mempelai itu saudara. Pengajaran mempelai, pengajaran yang benar. 2 Petrus 1 ayat 9 ini saudara, jadi memperhatikan, harus memperhatikan pedang, cahaya Injil, kemuliaan Kristus, perhatian. Nah itu. Tetapi barang siapa tidak memiliki, 2 Petrus 1 ayat 19,
19. 2 Petrus 1. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Firman nubuat, itu firman pengajaran, kabar mempelai. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur bersinar di dalam hatimu. Nah, kita harus memperhatikan firman pengajaran benar, kabar mempelai, cahaya Injil kemuliaan Kristus, seperti memperhatikan pelita di tempat yang gelap. Oh, itu perhatian yang sungguh-sungguh, memperhatikan pelita di tempat yang gelap. Artinya sekarang kita harus mendengar firman pengajaran yang benar sungguh-sungguh sampai mengerti firman pengajaran yang benar, sampai percaya yakin pada firman pengajaran yang benar, sampai mempraktekkan firman pengajaran benar, sehingga kita mengalami penyucian, saudara, kita mengalami terang penyucian, kita mengalami terang penyucian oleh firman pengajaran benar. Hati yang gelap ini diterangi, hidup yang gelap diterangi, terang penyucian oleh pedang firman, cahaya Injil, cahaya Injil kemuliaan Kristus, sehingga kita bisa tampil seperti pelita di rumah tangga. Kita bisa tampil sebagai pelita di dalam rumah tangga lebih dulu. Terang kesaksian di dalam rumah tangga, menjadi kesaksian di dalam rumah tangga, saudara. Nah, itu lebih dulu terang kesaksian. Suami harus bisa menjadi terang kesaksian. Ya, itu bisa dinikmati istri dan anak-anak. Kalau ada terang di rumah tangga, dinikmati. Kalau gelap, wah, cuma wah, aduh, bagaimana lampu mati, aduh, wah. Tapi kalau terang, oh, nikmat sekali. Itu soal istri juga menjadi terang kesaksian, anak menjadi terang kesaksian dalam rumah tangga, bisa dinikmati oleh seisi rumah, bisa menghangatkan seisi rumah, bisa dinikmati seisi rumah, bisa menghangatkan seisi rumah, dan bisa menghadapi kegelapan, gantang dan tempat tidur. Nah, itu jangan letakkan pelita di bawah gantang, di bawah tempat tidur, tapi letakkan di atas kaki dian supaya bercahaya di rumah. Nah, ini dua kegelapan, gantang dan tempat tidur. Menghadapi kegelapan, gantang dan tempat tidur, dosa makan minum, gantang tempat makanan, ekonomi yang sulit, krisis ekonomi bisa dilewati, dan dosa makan minum bisa dilewati, dan tempat tidur, dosa kawin mengawinkan tidak bisa masuk dalam rumah tangga, sampai kita menjadi terang dunia seperti Yesus terang dunia, mempelai wanita surga. Oh, puji Tuhan. Ini yang kedua, mata memandang kepada imam besar. Dia suci, dia tak bernoda. Ayo kita pandang dadanya, ada tapal dada 4 persegi yang berisi urim tumim. Pandang pedang firman, jangan pandang manusia. Pedang firman itu, firman pengajaran yang benar, itu yang menyucikan kita sehingga kita menghasilkan terang penyucian dalam hidup kita. Kita menjadi pelita dalam rumah tangga, terang kesaksian, sehingga sampai melawan kegelapan-kegelapan. Tuhan tolong. Itu arti, saudara, mata tertuju pada imam besar. Praktek. 1, memandang imam besar yang suci, saleh. B, kedua, saudara, Ibrani 12 ayat 3. Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan berputus asa. Yang kedua, melihat, memandang, meneladani ketabahan Yesus sebagai imam besar, gembalaan. Nah, itu kita melihat imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apanya yang dilihat? Dadanya, kesuciannya. Yang kedua, apa yang dilihat? Ketabahannya. Nah, itu memandang, meneladani ketabahan hati Yesus imam besar, gembala agung, sama dengan memandang tangan Yesus,
tangan Yesus yang membawa, tangan Yesus imam besar yang membawa darah dan dupa. Darah dan dupa itu yang membuat tabah. Ada darah, ada dupa, itu tabah. Darah itu salib, sengsara daging karena Yesus. Darah itu salib, sengsara daging karena Yesus. Sengsara daging karena Yesus. Dupa itu doa, doa penyembahan kepada Tuhan. Jadi saat-saat kita sengsara, ada darah, harus banyak dupa. Kita banyak menyembah Tuhan sehingga kita mengalami Shekinah glory. Begitu darah dipercikkan, doa dinaikkan, ada Shekinah glory. Kita mengalami Shekinah glory. Saudara, Shekinah glory, terang kemuliaan, Shekinah glory. Saudara, kemuliaan Allah di tengah kita semuanya. Nah, hasilnya Shekinah glory, kemuliaan Tuhan secara rohani, yaitu keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus, yaitu kuat, teguh hati, tabah. Kuat, teguh hati, tabah. Nah, itu tabah. Orang tabah itu hanya memperhatikan kemurahan Tuhan. Sudah tidak bisa lagi saat menghadapi sesuatu yang sudah mustahil, tidak bisa lagi hanya memandang, memperhatikan kemurahan Tuhan. Mazmur 107 ayat 43. Mazmur 107 ayat 43. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Ini orang kuat teguh hati, hanya memandang, berharap kepada kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Nah, itu hanya berharap pada kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan. Itu semua, sehingga dia tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan apapun yang sedang dia hadapi. Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan apapun yang sedang dia hadapi. Saudara, tidak kecewa, tapi tetap, saudaraku, setia berkobar. Ya, tetapi tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tetap, saudara, percaya berharap Tuhan, menyembah kepada Tuhan, hanya memandang kemurahan, belas kasih, anugerah, kasih karunia, kasih setia Tuhan. Hidupku bergantung pada kemurahan, bergantung pada, banyak menyembah Tuhan, sehingga terjadi mujizat secara jasmani, mujizat secara rohani, kuat teguh hati, tapi ada mujizat rohani, kemurahan Tuhan, belas kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan. Tuhan tolong ya, mari, sehingga terjadi mujizat secara jasmani. Apa itu? Pertama, Ibrani 4:16. Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16 ya. Sebab itu marilah dengan penuh keberanian marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, ini saudara, hasil pertama, tangan kasih karunia, kemurahan Tuhan diulurkan, belas kasih Tuhan, kemurahan Tuhan diulurkan kepada kita, sehingga dapat tidak terbatas, dapat dan tepat waktu untuk menolong kita dari segala perkara yang mustahil. Perkara yang mustahil, penyakit yang mustahil, Tuhan tolong. Saudara, juga ekonomi yang mustahil, krisis yang mustahil, Tuhan tolong. Masa depan yang mustahil, Tuhan tolong. Bisa semua, asal kuat teguh hati, memandang Yesus yang tabah, memandang Yesus yang suci. Saudara, memandang Yesus yang tabah. Kalau kita hidup suci, maka kita juga bisa tabah seperti Tuhan. Kuat teguh hati, tidak mundur, tidak bergeser, tetap
setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, tetap percaya berat Tuhan, menyembah Tuhan, tidak kecewa, tidak putus asa. Kita bergantung pada belas kasih Tuhan, dan mujizat jasmani terjadi. Tangan kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan sanggup untuk dan tepat waktu untuk menolong kita dari segala masalah yang mustahil, dari segala yang mustahil. Saudara, kemudian Kejadian 6 ayat 7 dan 8, Kejadian 6 ayat 7 dan 8. Hasil kedua, Kejadian 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ya, ini hasil yang kedua. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan atau binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ini zaman Nuh, Tuhan memusnahkan segala yang ada di bumi, tetapi Nuh mendapat kasih karunia, kemurahan di mata Tuhan. Nah ini, jadi yang kedua hasilnya tangan kasih karunia kemurahan Tuhan, sanggup untuk melindungi, memelihara kita yang kecil tak berdaya di tengah, saudara, di tengah air bah rohani yang akan melanda dunia. Air bah rohani, kalau zaman Nuh jasmani, kalau sekarang rohani. Air bah secara rohani yang akan melanda dunia, yaitu pertama, ya, krisis ekonomi. Nah, ini sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Tangan kemurahan Tuhan sanggup melindungi, memelihara kita di tengah kesulitan dunia. Ini artinya yang pertama, ya, di tengah kesulitan sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Seperti zaman Nuh, orang naik gunung, air bahnya naik gunung, mati. Nggak bisa, orang pandai, orang hebat nggak bisa semua, mati semua. Saudara, mati semua. Naik bahtera pun, naik kapal pun mati. Saudara, hanya bahtera Nuh satu-satunya, kasih karunia Tuhan. Itu, saudara, kemurahan Tuhan itu yang melindungi, memelihara Nuh sekeluarga. Kita sekeluarga berdoa untuk keluarga kita, mana suami, mana istri, ayo kita doakan, mana anak, orang tua, cucu, mana. Ayo kita doakan supaya dilindungi, dipelihara secara jasmani tadi. Secara jasmani tadi, ya, di tengah kesulitan dunia, di tengah krisis dunia sampai antikris berkuasa di bumi 3. Secara rohani, nah, secara rohani juga di tengah dosa-dosa yang memuncak sampai puncak dosa makan minum, kawin mengawinkan zaman Nuh. Nah, tangan kemurahan belas kasih Tuhan, tangan kemurahan Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita secara rohani di tengah dosa-dosa yang memuncak sampai dosa makan minum, kawin mengawinkan. Kita tetap hidup benar, suci. Nah, itu, saudara, tetap tidak terpengaruh. Saudara, di tengah ajaran-ajaran palsu juga, zaman Nuh mengejek mereka, apa mana ada, ya, dan seterusnya. Itu, saudara, itu zaman Nuh juga. Mereka tidak mau tahu bahwa air bah dunia dimusnahkan oleh air bah. Tidak mau tahu, mengejek terus, mana Tuhan datang, mana. Itu sama sejak zaman Nuh, ajaran palsu. Kita tetap pegang teguh pengajaran benar dan taat dengar-dengar. Nah, itu yang penting, saudara. Tuhan tolong kita semuanya. Ini di zaman Nuh, saudara, kehancuran nikah dan buah nikah. Zaman Nuh itu kehancuran nikah dan buah nikah. Tangan kemurahan Tuhan sanggup melindungi, memelihara kita, nikah rumah tangga kita di tengah kehancuran, ya, nikah dan buah nikah di akhir zaman. Nikah buah nikah kita tetap benar, tetap benar, suci, satu, sempurna, masuk perjamuan kawin anak domba, masuk perjamuan kawin anak domba. Nah, ayo kita hidup dari apa sekarang menghadapi air bah yang akan datang? Nggak bisa, mau hebat bagaimana, hanya kemurahan. Pandang Yesus, lepaskan beban, lepaskan dari jerat,
Pandang Yesus imam besar yang suci, hidup suci. Pandang Yesus yang tabah, kuat, teguh hati. Hanya percaya, berharap pada belas kasih, kemurahan, kasih karunia, anugerah Tuhan yang besar, yang tiada habis-habis. Yang terakhir, saudara, yang terakhir Mazmur 103:4 yang ketiga. Saudara, satu tadi, saudara, yang pertama itu pertolongan Tuhan dalam masalah yang mustahil. Yang kedua perlindungan, pemeliharaan. Yang ketiga Mazmur 103, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkota engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dalam terjemahan lama kemurahan, itu kemurahan dan beberapa rahmat memahkotai. Tangan kemurahan Tuhan sanggup, saudara, mengubahkan kita semuanya. Memahkotai itu mengubahkan kita semuanya dari manusia daging menjadi manusia rohani, sampai tunduk taat, dengar-dengaran, sampai daging tak bersuara lagi, seperti Nuh sekeluarga, seperti Abraham, sembelih anakmu, sembelih, tunduk taat, dengar-dengaran, sampai daging tak bersuara. Jika Yesus datang, kita akan diubahkan terus. Jika Yesus datang kedua kali, tangan kemurahan Tuhan mengubahkan kita sempurna seperti Dia. Kita mendapat mahkota yang abadi. Penundukan itu mahkota yang abadi. Hasil juga hasil perlombaan, juara perlombaan sampai tunduk, itu mahkota abadi, mahkota mempelai, sehingga kita layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai. Sore haleluya, kita masuk Firdaus 1000 tahun, masuk Yerusalem baru, kekal selamat. Mau hidup dari mana kita di akhir zaman? Menjelang kesulitan, kemustahilan, puncak dosa, ajaran palsu, dan kedatangan Tuhan kedua kali. Mau di mana? Hanya bergantung pada kemurahan Tuhan. Tuhan menolong kita. Kita akan menerima perjamuan suci, sumbernya kemurahan Tuhan, belas kasih Tuhan. Kalau ada masalah-masalah belum selesai, ada kesulitan, kekurangan dan lain-lain, ada dosa-dosa, kembali ke sumbernya firman pengajaran yang benar. Sumbernya kemurahan itu adalah perjamuan suci, tubuh dan darah Kristus, korban Kristus bagi kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima perjamuan suci. Kita menyanyi kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari, haleluya, puji Tuhan. Yesus tolong kami semua. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dengan tundukkan kepala, tutup mata. Haleluya, haleluya. Lidahku memuji, menyembah Tuhan. Ada yang mau mengangkat dua tangan bergantung pada kemurahannya, menyembah Dia.
menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya. Ulurkan tangan kemurahan-Mu seperti kepada Nuh, Tuhan, haleluya, haleluya, kepada kami sekeluarga, Tuhan, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 Yesus, haleluya, yalawasa, yalawasa, haleluya, Yesus, haleluya, 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 Yesus, haleluya, yalawasa, yalawaka, yalawasa, yalawaka, yalawasa, haleluya, Yesus, haleluya. Pegang kami, kemurahan-Mu yang menolong kami, kemurahan-Mu yang mengubah kami, melindungi, memelihara sampai mendapat mahkota mempelai, Tuhan. Kami layak menyambut kedatangan-Mu kedua kali di awan permai bersama keluarga kami, seluruh jemaat Tuhan, masuk Yerusalem yang baru kekal selamanya. Tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan apapun bagi kami semua. Turunkan tangan sampai kesempurnaan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti adalah tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan. Anggur yang disiapkan adalah sudah diberkati juga adalah darah-Mu yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan kemurahan Tuhan, bisa melakukan apa saja bagi kami, menolong kami secara ajaib, menyembuhkan kami secara ajaib, juga Tuhan menyempurnakan kami semua, memberi mahkota mempelai kepada kami semua. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Perjamuan suci dibagikan, kita menyanyi dengan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya, haleluya, Yesus. Sambil bangkit berdiri, bahwa lidahku letakkan di dada surga perjamuan suci. Memuji, menyembah, jangan mengomel, jangan bersungut, jangan menyalahkan siapapun. Angkat tubuhnya di tangan kanan. Hanya ini Tuhan, sandaran hidup kami hari-hari ini. Sedetak jantung kami hanya bergantung pada kemurahan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami serahkan padamu, hidup rohani kami tergantung pada kemurahan-Mu. Kau tetap berkemurahan, melindungi, memelihara jasmani rohani kami Tuhan. Haleluya. Sampai kesempurnaan Tuhan tidak lepaskan kami semua. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
kita makan bersama-sama. Ingat Yesus selalu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Haleluya, haleluya. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu. Uluran tangan kemurahan Tuhan bukan saja menyembuhkan, tapi juga bisa melakukan apa saja sampai menyempurnakan kita. Kalau ada penyakit bisa diraba tangan kiri, rabah. Jika tidak bisa letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, ada air mata, ada apapun, letakkan tangan kiri di dada. Haleluya, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan hanya sampai di dunia ini saja pertolongan Tuhan, keubahan yang Tuhan lakukan, tapi sampai di awan permai, sampai di Yerusalem baru. Berdoa buat keluarga masing-masing, berdoa untuk sidang jemaat. Angkat dua tangan ke atas, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Jangan ada yang ketinggalan Tuhan. Haleluya, ya lawasa, ya lawasa. Pegang dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kuatkan, teguhkan kami menghadapi dunia akhir zaman, menghadapi apapun. Kami bergantung pada kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Engkau sanggup melakukan mujizat-mujizat sampai kesempurnaan, sampai mahkota mempelai menjadi milik kami bersama. Terima kasih, kami siap menyambut kedatangan-Mu kedua kali di awan permai, masuk Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu, tetapkan perjamuan suci dalam kehidupan kami. Terima kasih. Berkati seluruh sidang jemaat di Mojokerto dengan berkat rohani jasmani, berkat rumah tangga, merasa suasana firdaus selalu di dalam hidup mereka. Ada kesaksian yang hidup, ada ucapan-ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk bangunan Engkau mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan, pakai semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, bukakanlah firman-Mu selalu pada kami semua Tuhan. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Name